Kami meyakini Bapak Presiden Prabowo akan melaporkan kepada KPK dan ini masih ada jangka waktu 30 hari dari barang tersebut diterima. Jadi masih ada waktu 30 hari ke depan. Di mana komitmen Presiden untuk mendukung penuh upaya-upaya pencegahan dan sebagai bentuk keteladanan bagi seluruh penyelenggara negara maupun aparatur sipil negara. Mengingat bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya resiko korupsi ke depannya. Selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya untuk hal-hal yang lain. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas putusan hakim sidang pra peradilan tersangka HK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Biro Hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moral dalam persidangan pra-peradilan tersebut. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Ke depan tentunya proses penyidikan ini akan tetap terus berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut yang akan dilakukan oleh penyidik. Demikian pernyataan yang dapat kami berikan. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Ya, bagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya, bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut sudah beberapa kali diuji. Bahkan yang terakhir, kalau saya tidak salah, adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut. KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK. Dengan begini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan memiliki pandangan secara hukum untuk menghadapi prosesnya. Sehingga sampai dengan saat ini penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya. Salah satunya adalah melalui
proses pra-peradilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut. Ya, kita tidak perlu berasumsi, apabila itu terjadi baru saya akan memberikan tanggapan. Ya, justru sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan dalam kesempatan temu muka dengan rekan-rekan jurnalis, bukan samar, tetapi memang ada hal-hal yang memang belum bisa dibuka pada saat proses penyidikan ini sehingga melindungi kelancaran tindakan penyidik agar pihak-pihak yang mungkin lagi dituju oleh penyidik tidak terekspos pada saat ini. Maksudnya tidak terekspos pada saat ini, mereka tidak mengetahui bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Teman-teman juga sering mendengar kalau Direktur Penyidikan menyampaikan bahwa ini masih masuk materi penyidikan. Fungsinya adalah nanti kita akan buka. Kapan bukanya? Pada saat perkara ini sudah dilimpah ke persidangan. Kalau sekarang, mari kita bersama-sama dan bekerja sama agar perkara ini segera bisa selesai dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri apakah memang ada keterlibatan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Mario. Kalau memang ada, seperti apa, dan untuk sementara itu tanggapan saya. Yang lain? Ya, sebagaimana yang sudah beberapa kali disampaikan oleh beliau sebagai seorang kepala negara yang menitik beratkan dalam hal pemberantasan korupsi termasuk pencegahan, di mana pemberian tersebut sebelum-sebelumnya juga dilaporkan oleh kepala negara ke KPK. Kami meyakini Bapak Presiden Prabowo akan melaporkan kepada KPK dan ini masih ada jangka waktu 30 hari dari barang tersebut diterima. Jadi masih ada waktu 30 hari ke depan. Di mana komitmen Presiden untuk mendukung penuh upaya-upaya pencegahan dan sebagai bentuk keteladanan bagi seluruh penyelenggara negara maupun aparatur sipil negara. Mengingat bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya resiko korupsi ke depannya. Walaupun mungkin dalam hal ini mungkin ada bahasa-bahasa atau pandangan masyarakat, oh ini kan lain negara. Enggak, ini adalah bentuk teladan bagi penyelenggara negara maupun ASN bila menerima laporkan. Itu untuk keamanannya. Kalau memang dinilai barang tersebut tidak
seharusnya dimiliki, maka akan diserahkan kepada negara. Namun apabila memang penilaiannya dapat dimiliki, maka akan dikembalikan apabila barang tersebut diserahkan ke KPK, apabila bentuknya laporan dinyatakan dengan status yang akan disampaikan oleh Direktorat LHKPN. Adapun pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara online melalui https //goal.kpk.go.id/login, sehingga pelaporannya dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Silakan ini bagi penyelenggara negara maupun ASN yang menyaksikan tayangan ini dapat mencatat dan melaporkan bila memang menerima gratifikasi. Demikian tanggapan saya.